Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 11 dari Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Leni Lediana Susanti dari TK Karisma Kota Tebing Tinggi. Saya Muhammad Dedi Syaputra Saragi dari SD Negeri 167644 Kota Tebing Tinggi. Saya Arinya Riosari Sinanda SPD dari SMP Negeri 9 Tebing. Kami akan mempraktikkan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ya, apa kabarnya Bu Rina hari ini? Alhamdulillah saya sehat. Bapak bagaimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Baik Ibu, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu? Iya Pak. Sebelum kegiatan coaching dilaksanakan, kita melakukan tahapan praobservasi dulu ya Bu. Oke Pak. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai kegiatan coaching yang akan Ibu laksanakan nantinya ya. Nantinya kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan kita gunakan di dalam coaching yang akan Ibu lakukan hari ini. Kegiatan nanti harus sesuai dengan alur tirta, juga memakai prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik Ibu, pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan, kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan coaching ini nanti ya Bu? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching ini nantinya adalah yang pertama itu Pak, presence itu. Kehadiran saya secara penuh, saya akan menghadirkan diri saya secara penuh untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh coach saya. Mendengarkan aktif dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, baik Ibu. Kemudian pertanyaan yang kedua Bu, kompetensi mana ya lagi yang ingin secara spesifik ingin Ibu kembangkan saat nanti saya mengobservasi kegiatan coaching Ibu? Yang ingin saya kembangkan Pak itu Pak, kompetensi yang lebih spesifiknya adalah mendengarkan secara penuh ya Pak, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot nantinya Pak. Ya Bu, ya Bu. Ini pertanyaan ketiga ya Bu. Indikator mana yang ingin Ibu kembangkan dari tujuan coaching itu nanti Bu? Indikator yang ingin saya kembangkan itu Pak, adalah langkah-langkah penyelesaian masalah coach saya tersebut Pak. Oke Bu, demikian dahulu percakapan kita untuk tahap observasi ini ya Bu. Silakan Ibu lakukan coachingnya. Saya akan mengobservasi kegiatan coaching Ibu hari ini. Baik Pak, terima kasih Pak. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabarnya Bu Leni hari ini? Alhamdulillah saya sehat Ibu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Gimana kabar keluarga Ibu, pekerjaan dan anak-anak sekolah Bu? Alhamdulillah kalau keluarga sehat Bu, saya pun sehat kan. Cuma inilah pekerjaan sekolah ini adalah ada masalah sedikit Bu yang kita Ibu lah ini hari ini. Masalah Bu. Oh gitu ya Bu, jadi inilah Bu sebabnya Ibu bilang gitu coaching ya Bu ya. Iya Bu. Jadi Ibu sekarang nih Bu, Ibu mau cerita apa nih Bu? Apa nih yang mau kita diskusikan? Sebelumnya gini ya Bu, saya ucapkan terima kasih atas waktunya mau mendengarkan unek-unek saya, ya kan. Jadi sebenarnya saya lagi ada sedikit masalah ini Bu Rin tentang anak saya, ada yang sampai saat ini belum bisa belajar menulis ya. Oh, jadi ada murid Bu Leni yang belum bisa menulis ya Bu ya? Iya Bu, saya perhatikan kan sampai saat ini Arvin ini belum bisa memegang pensil dengan benar hingga sampai saat ini belum bisa menulis Bu jadinya. Oh, lalu Bu, usaha apa sih Bu yang telah Ibu lakukan untuk membantu Arvin agar bisa menulis Bu? Sebenarnya kan Bu Rin, saya udah berusaha lah ya kan berbagai macam cara agar motorik halus Arvin tadi bisa lebih lentur lagi, tapi masih belum berhasil juga ya kan. Terus saya ingin mengkomunikasikan lah dengan orang tuanya. Jadi saya masih agak sulit untuk berjumpa dengan orang tuanya Bu Rin, karena selama ini yang menjemputnya itu tukang beca, mengantar jemput tukang beca. Jadi kita kesulitan lah menjumpai orang tuanya gitu. Iya ya Bu, jadi Ibu mengalami kesulitan ya Bu ya, karena tukang beca yang mengantarkannya setiap hari, jadi Ibu tidak bisa bertemu dengan orang tuanya. Lalu Bu, apa rencana Ibu untuk mengatasi hal tersebut Bu? Rencana saya ada sih Bu Rin, kan ibaratnya saya ingin berkomunikasi dengan orang tuanya ya kan, tapi emang agak sulit sih berjumpa dengan orang tuanya karena kan sama ini mantu tukang becaknya. Jadi
Harusnya kan memang kita sebagai guru dan orang tua ini memang ada kerjasama lah antara kita ya kan. Jadi kan biar agak kita pun mudahkan kita untuk bekerjasama dengan orang tua. Jadi kan saya mau coba menghubunginya. Jadi agar orang tua tadi agar tahu kondisi anak seperti apa gitu sebenarnya. Iya Bu, sepakat sih sama Ibu. Jadi intinya Ibu kesulitan lah ya Bu Iya berkomunikasi Bu, dengan iya, ortu Alvin yang selama ini yang nganterin tukang becaknya, iya Bu, orang tua tidak lihat gitu ya Bu ya. Setelah tahu kondisinya seperti ini Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini Bu? Rencana saya kan Bu Rin, saya akan menjelaskan lah kepada orang tuanya agar maulah akan membantu menstimulasi motorik halus Arvin di rumah. Kan saya dengan cara meremas kertas, ya kan robek kertas, menggenggam dengan menggunakan plastisin ya kan, atau membaju mundurkan pensil, gitulah Bu yang saya lakukan stimulasinya lah gitu. Bagus sekali rencana Ibu ya Bu. Kira-kira Bu, kapan Ibu akan menghubungi orang tua Arvin Bu? Kalau bisa secepatnya lah Bu Rin. Kan ibaratnya kan eh, lebih enak lah gitu kalau kita cepat menghubungi orang tua tadi kan. Itu tapi sebelumnya kan Bu Rin, saya rencana nih mau buat video dulu. Maksudnya akan dipraktekkan di rumah lah ya kan oleh orang tua Arvin agar kalau lihat video kan dia gampang mempraktekkan di rumah dengan Arvin gitu kan. Iya Dengan benar. video tadi. Bagus sekali rencana Ibu ini, Bu. Lalu untuk melaksanakan rencana ini, Bu, siapa saja yang akan Ibu libatkan? Kemarin saya kan udah sama kepala sekolah juga saya udah ceritakan ya kan Bu. Terus kan alhamdulillah mereka mendukung dengan rencana saya ini gitu kan. Baguslah katanya gitu. Oh, ya Bu. Jadi kira-kira kapanlah Ibu mau melaksanakan rencana Ibu ini agar masalahnya selesai, Bu? Rencana saya sih besok Bu, ya kan. Karena saya berharap secepatnya lah masalah bisa selesai ya kan. Supaya tidak mengenjal di hati saya ya kan Bu. Biar lega juga perasaan saya gitu. Benar sekali itu, Bu. Dengan siapa ya, Bu, kira-kira akan berkunjung ke rumah Arvin, Bu? Rencana saya Bu kan dengan rekan sejawat lah kan. Kebetulan ada yang mau temani saya gitu kan. Jadi alhamdulillah ada yang mendampingi saya nanti Bu untuk ke rumahnya lah berkunjung ke rumah Arvin nanti. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya. Ibu sudah mendapatkan dukungan dari kepala sekolah Iya, Bu. dan rekan sejawat. Berarti Ibu sudah berkolaborasi ya Bu ya. Iya, Bu. Semoga masalah ini cepat selesai ya Bu. Apa yang Ibu harapkan setelah coaching kita ini? Saya berharap ya kan Bu, setelah mendapatkan solusi dari pembicaraan kita ini, saya pun ya merasa lega ya hati saya kan Bu. Dan itu terima kasih juga sama Bu Rina telah mau meluangkan waktu untuk saya kita berbincang-bincang pada hari ini ya kan Bu. Sama-sama Bu. Oke. Dari kegiatan coaching kita hari ini Bu, apa yang bisa Ibu simpulkan? Jadi saya bisa menyimpulkan Bu, saya bisa mendapatkan solusi dari menghadapi anak yang belum bisa menulis ya kan Bu. Alhamdulillah kepala sekolah juga mendukung dengan rencana saya untuk berkunjung ke rumah tersebut, terus dengan bantuan rekan kerja lah ya kan Bu. Ya, Bu. Nah, setelah ini Bu, lalu apalah Bu rencana Ibu ke depannya? Rencana saya Bu ke depannya kan saya mau menyediakan lagi lah ya kan berbagai macam apa namanya permainan yang dapat menstimulasi motor halus anak-anak berupa playdoh, pasir sintetis gitu Bu rencana saya. Menarik sekali Bu. Untuk dilakukan ya Bu. Ya, Bu. Dari mana Bu kira-kira Ibu mencari referensi tentang rencana Ibu itu? Referensi biasanya kan Bu saya dapatkan juga nih dari buku pelajaran ya kan sesuaikan Iya. dengan materi kelas ya kan dan juga dari media sosial Bu ya kan. Banyak lah yang bisa kita temukan di sana ya kan Bu karena kan banyak guru-guru berbagi praktik baik Iya. melalui konten tentang cara bagaimana ya mensimulasi motor halus anak gitu supaya berkembang ya kan Bu. Bagus sekali lah Bu rencana yang ingin Ibu laksanakan ini. Memang benar Bu, sekarang sangat mudah kita dapatkan ide-ide kegiatan pembelajaran dari para guru-guru seluruh Indonesia melalui praktek baik yang diunggah di media sosial, teknologi yang semakin berkembang. Kita bisa manfaatkan sebaik mungkin. Seperti penggunaan Canva juga ya Bu ya. Iya Bu ya. Kan sudah terintegrasi juga dengan akun belajar kita. Jadi memudahkan kita lah para guru ini untuk membuat pembelajaran yang menarik ya kan Bu. Iya Bu. Saya salut nih sama Bu Len. Mau terbuka, berkembang sesuai dengan
kemajuan zaman saat ini, Bu. Iya, terima kasih Bu. Saya jadi semakin semangat ini ya kan ngobrol dengan Iya, Ibu iya, ya kan. Bu, ya. Pertama kan saya agak gimana perasaan saya ini nggak lega gitu Ibu ya kan. Iya. Sekarang udah plong lah, lega dengan cara ke Ibu ya kan solusinya. Iya, Bu. Semangat terus ya, Bu. Ya, pasti itu Bu. Iya, untuk meningkatkan pembelajaran di kelas untuk Hmm. anak-anak bangsa ya, Bu Iya ya. Bu ya. Nah, kan Ibu sudah tahu nih langkah-langkah kegiatan yang akan Ibu laksanakan. Kira-kira, Bu, kapan nih, Bu, rencana ini akan Ibu lakukan? Insya Allah Bu secepatnya dalam minggu ini Bu. Saya udah nggak sabaran ini. Iya, iya, Bu ya. Ih, berarti Ibu udah benar-benar berkomitmen ya, Bu, untuk Iya. melaksanakan kegiatan ini ya, Bu Insya ya. Allah sudah Bu, itu pasti itu harus ya kan. Mantap nih, Bu Leni. Bu, setelah kita melakukan coaching ini, Bu ya, Mm-mm. bagaimana, Bu, perasaan Ibu? Perasaan saya kan Bu setelah ngobrol sama Ibu kan. Iya. Karena kan Ibu ibaratnya banyak memberikan dorongan kepada saya, semangat, itu kan pertanyaan disampaikan kepada saya dengan terbuka, jadi saya pun menjawabnya pun lebih enak gitu, lebih mudah. Jadi saya nggak merasa dijudge apa gimana gitu kan. Saya lebih enak lah mengutarakan isi hati saya ini gitu. Rileks ya, Bu ya, Iya, Bu, relax. ya. Iya. Iya Bu. Iya, alhamdulillah Bu kalau begitu. Semoga kegiatan kita ini bisa berjalan dengan baik ya, Bu. Ya, Namun amin, tetap ya, amin, Bu. ya Allah. Iya. Iya Bu. Namun tetap ya, Bu ya, jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, Bu ya. Itulah Bu, terkadang kalau banyak kesibukan di sekolah itu kadang kita sukanya lupa makan ya kan Bu, lupa waktu ya kan, tiba udah asik dengan kerjaan sekolah ya kan Bu. Iya, Bu. Sama kita saling mengingatkan ya, Bu ya. Oh ya, Bu, nanti kabar-kabari ya, Bu ya. Bagaimana perkembangan anak kita tadi. Saya penasaran gitu, Bu. Pasti itu Bu, pasti saya kabarin Ibu ya kan. Iya. Saya akan kalau selesai masalah ini, saya akan kabari Ibu Rina. Bisa hubungi Ibu Rina dengan secepatnya melalui chat atau kalau nggak diangkat juga telepon, WA langsung ya kan. Saya Bu, jadi penasaran ini, Bu ya. Oke Bu ya. Saya tunggu ya, Bu ya, Iya, pasti kabarnya ya, itu Bu ya. Bu. Ini semoga bisa menjadi contoh lah untuk guru-guru yang lain di sekolah Ibu ya, Amin, Bu. amin ya Allah. Keren ya, Bu sih. Terima kasih ya Bu ya. Bisa hubungi Ibu lagi, kalau bisa sampai jumpa di lain waktu ya Bu ya. Oke, Bu Bisa kabari Leni. Ibu pasti ya Bu. Iya, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Terima kasih, Leni. Bu Rina. Sama-sama, Bu Leni. Alhamdulillah ya Bu Rina, proses coachingnya sudah selesai. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah Pak, saya merasa lega Pak, dan sekaligus saya senang karena sudah bisa membantu coach saya dalam menyelesaikan masalahnya. Iya, alhamdulillah ya Bu. Sebelum penutupan kita lakukan, tahapan pasca observasi dulu ya Bu ya. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi untuk pasca observasi kita. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang ingin Ibu laksanakan pada pra observasi tadi Bu? Saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta Pak, terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga kegiatan coaching ini dapat membuat coach saya menemukan solusi atas permasalahannya secara mandiri. Ya, baik ya Bu, secara keseluruhan sudah baik sekali ya Bu. Selanjutnya menurut saya, sebagai observer, proses coaching yang Ibu lakukan tadi dengan Ibu Leni sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Nah, dan Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Leni. Sehingga Ibu Leni dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan proses coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching Bu. Nah, pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Ibu lakukan tadi? Oh baik Pak, kompetensi yang ingin saya tingkatkan, saya akan lebih memahami alur Tirta Pak, sehingga saya akan melakukan kegiatan coaching yang lebih baik lagi ke depannya Pak. Iya, baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Selesai sudah kegiatan observasi yang kita lakukan hari ini. Dan semoga ke depannya kita dapat melakukan proses coaching ini lebih baik lagi. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua Ibu. Amin Pak, Amin. terima Oke Bu kasih ya, kembali, terima kasih Bu Pak. ya. Sama-sama Pak.